Saya akan menuju ke debat eksploratif nomor urut 1. Saya akan pastikan dulu, Ibu, ini adalah amplop yang Ibu ambil tadi dan masih tersegel. Saya akan buka dan nanti kita tayangkan. Ada flash disk. Baik, saya akan mengajak calon wakil gubernur nomor urut 1, 2, 3. Kita akan saksikan video berikut ini dan akan kita mulai. Baik, calon wakil gubernur nomor urut 1, narasi video menggambarkan tentang kawasan hutan di Kecamatan Batin 3 Ulu, Kabupaten Bungo sebagai penyangga TNKS. Saat ini terindikasi adanya illegal logging mengacu kepada RT RW, Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jambi, bahwa TNKS dan kawasan penyangga harus dilindungi. Pertanyaan, jika Ibu terpilih menjadi wakil gubernur Jambi, apa kebijakan dan strategi Ibu untuk memberantas illegal logging dengan mengacu kepada RT RW tersebut? Waktu Anda menjawab 2 menit, dimulai pada saat Anda berbicara. Terima kasih. Yang pertama yang harus dilihat substansi dari persoalan kenapa terjadi illegal logging. Persoalannya tentu hanya satu, yaitu persoalan ekonomi. Rakyat butuh makan, rakyat pingin sejahtera. Kenapa kemudian akhirnya mereka kemudian melakukan hal tindakan-tindakan illegal logging, illegal fishing, ataupun illegal lainnya. Ini yang harus kemudian menjadi PR kita bersama, bagaimana kesejahteraan masyarakat harus betul-betul diperhatikan sehingga mereka kemudian tidak melakukan hal-hal itu. Kadal fakru ayakuna kufron, kurang lebih seperti itu. Bagaimana kemudian mereka disadarkan bahwa lingkungan yang rusak itu akan berakibat tidak baik untuk mereka sendiri. Mereka yang akan merasakannya, masyarakat penyangga dari kehutanan tersebut. Zuharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Itu yang harus disadarkan kepada mereka bahwa akibat dari perbuatan kita sendiri. Ini kurang lebih sama dengan persoalan tadi, bahwa poinnya adalah kesejahteraan. Bagaimana masyarakat disadarkan hutan itu adalah kita. Bagaimana hutan itu adalah tempat kita memperoleh kesejahteraan. Mereka bisa hidup, bisa menyekolahkan anak, bisa kemudian berkompetisi dengan daerah-daerah penyangga hutan yang lainnya. Hal-hal itulah yang kemudian harus dibicarakan dari hati ke hati, personal approach yang harus dilakukan. Kemudian juga jangan lupa pemerintah harus turun langsung ke sana. Tidak hanya sekedar konsep, tidak hanya sekedar di belakang kantor, tapi langsung turun, berbicara dengan rakyatnya. Bapak Ibu, inilah yang akan terjadi. Bagaimana kunci dari seorang pemerintah yang harus visioner, kunci dari seorang pemerintah yang memikirkan rakyatnya sampai ke hal-hal yang mendetil, ini yang sangat penting dilakukan dalam permasalahan ini. Bagaimana hutan, bagaimana illegal logging menjadi sebuah persoalan yang terus-menerus akan diwariskan kepada generasi selanjutnya. RT RW adalah sebuah ruang untuk kita melihat kembali per 5 tahun sekali, yang saya tahu seperti itu di Provinsi Jambi, untuk bagaimana menata kembali agar illegal logging tidak terjadi lagi. Terima kasih. Baik, waktu Anda sudah habis dan saya akan menyilakan calon nomor urut 2 menanggapi jawaban calon nomor urut 1. Waktu Anda menanggapi hanya 1 menit, dimulai pada saat Anda berbicara. Silakan. Ya, baik, terima kasih. Apa yang disampaikan tadi memang kita harus mengikut sertakan pemahaman masyarakat itu harus bahwa hutan itu sangat penting di dalam kehidupan kita. Kemudian juga tentu peran pemerintah. Tetapi faktanya juga bahwa hutan itu tidak hanya masyarakat itu yang menikmati, Bu, tetapi juga hutan itu dieksploitasi besar-besaran oleh para pemodal. Kita lihat itu penebangan hutan yang luar biasa sudah menggunakan alat-alat berat. Nah, barangkali menurut saya perlu juga penegakan hukum yang konsisten terhadap
menjaga hutan itu supaya tidak dilakukan penebangan atau illegal logging itu. Nah, saya kira ini peran aparat penegak hukum juga harus terlibat di situ dengan sungguh-sungguh, ya, apabila memang terjadi perambahan hutan atau illegal logging itu, penegakan hukum. Baik, harus waktu Anda dilakukan. sudah habis dan saya akan kembali ke calon nomor urut 1 menyanggah tanggapan dari calon nomor urut 2. Waktu 1 menit, saat Ibu berbicara, waktu sudah dimulai. Terima kasih Bapak Sapri Nursa. Saya ingin bercerita Pak, belasan tahun yang lalu biasanya saya dampingi almarhum Bapak Zulkifli Nurdin kemana-mana saya bawa kamera. Dan saat itu dari perjalanan kalau tidak salah Bungo menuju kota Jambi, saya melihat ada beberapa titik yang berasap, kemudian kita cek koordinat, kemudian begitu landing di Jambi, kemudian kita selusuri, kedapatan ada 2 perusahaan yang ternyata betul-betul membakar hutan, dipanggil jelas. Saat itu saya videokan langsung, dan apa yang terjadi, kemudian menguap begitu saja. Inilah letak supremasi hukum ini yang betul-betul harus ditegakkan oleh Pak Sapri Nursa. Saya sangat setuju dengan apa yang beliau sampaikan. Tinggal bagaimana adalah peran dari masyarakatnya sendiri. Masyarakat yang kemudian akan menjaga hutannya. Siapa yang tinggal di situ? Apakah perusahaan besar itu? No. Yang tinggal di situ masyarakat. Mereka yang kemudian akan menjaga dengan senang hati. Ini hutan kami, jangan Anda rusak. Ini sumber kehidupan kami. Anak istri kami hidup dari hutan tersebut. Kita tidak perlu kemudian bersusah payah terlebih seperti apapun ketika masyarakat sudah merasa memilikinya. Baik, waktu Anda Terima sudah kasih. habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam debat calon wakil gubernur Jambi yang baru lalu, ada satu hal menarik yang menjadi topik pembahasan dan topik perdebatan di antara para kandidat. Salah satunya yaitu mengenai illegal logging atau kita kenal dalam bahasa Indonesia pembalakan liar. Salah satu kandidat calon wakil gubernur mengatakan bahwa substansi mengapa terjadi illegal logging hanya satu, yaitu rakyat butuh makan. Jadi intinya adalah kesejahteraan masyarakat miskin. Jadi pernyataan ini sebenarnya sungguh disayangkan karena kita tahu bahwa yang menjadi masalah dalam illegal logging bukanlah masyarakat miskin, masyarakat yang butuh makan, tapi justru adalah pemodal besar yang menggunakan alat-alat berat. Mereka itulah yang menimbulkan kerusakan lingkungan. Saya kira kalau rakyat miskin hanya sekedar mereka mengambil kayu bakar, kemudian mereka mengambil untuk kebutuhan mereka sehari-hari, tidak jadi masalah. Saya jadi teringat ya kasus beberapa tahun yang lalu seorang nenek tua ya ditangkap karena mengambil hasil hutan ya dalam jumlah yang secukupnya yang hanya dibutuhkan untuk dia bertahan hidup, kemudian diadili ya. Ini sangat miris gitu ya. Dan inilah yang terjadi apabila seorang pemimpin tidak paham bahwa illegal logging itu ya, sasaran kita yang harus kita atasi itu bukan rakyat miskin, tapi pemodal besar. Itulah yang kita hadapi. Mereka itulah yang merusak lingkungan. Nah, kemudian jawaban dari argumen yang disampaikan oleh kandidat tersebut ya dibantah atau dikoreksi oleh calon wakil gubernur nomor 02 yaitu Bapak Sapri Nursal ya. Beliau mengatakan bahwa faktanya hutan itu dieksploitasi besar-besaran oleh para pemodal menggunakan alat-alat berat. Gitu. Itulah sebenarnya yang jadi masalah dalam illegal logging. Jadi benar dikatakan oleh Pak Sapri Nursal bahwa perlu penegakan hukum yang konsisten terhadap para pemodal itu. Perlu peran aparat penegak hukum. Saya kira di antara semua kandidat yang ada, di antara ke-6 kandidat calon gubernur dan calon wakil gubernur yang ada, yang paling paham mengenai penegakan hukum, yang paling bisa kita andalkan dalam mengatasi permasalahan ini, tentu adalah Irjen Polisi Sapri Nursal. Nah kemudian pernyataan Sapri Nursal ini dibantah kembali oleh kandidat yang
pertama tadi yang mengatakan bahwa sejak belasan tahun yang lalu pembakaran hutan sudah terjadi. Itu yang dikatakan oleh beliau, pembakaran hutan. Kelihatannya beliau ini masih bingung antara illegal logging dengan pembakaran hutan. Illegal logging dan pembakaran hutan itu adalah sama sekali dua hal yang berbeda. Illegal logging itu tujuannya untuk mengambil log ya, atau batang kayu, untuk mengambil kayu ya, mengambil hasil hutan untuk diambil hasil hutannya secara ilegal ya, secara melanggar hukum. Nah, sedangkan pembakaran hutan itu tujuannya bukan untuk mengambil, tapi untuk membersihkan lahan sehingga lahannya nanti akan digunakan untuk keperluan si pemodal tersebut. Jadi ini adalah dua hal yang berbeda. Kelihatannya kandidat tersebut masih bingung antara illegal logging dengan pembakaran hutan. Kemudian beliau juga mengeluhkan bahwa belasan tahun yang lalu beliau mendampingi gubernur yang pada saat itu ya, untuk menghadapi pembakar hutan tersebut. Ternyata dibawa ke ranah hukum, ternyata kasusnya menguap. Jadi pada saat itu pun ya, masalah pembakaran hutan itu tidak mampu diatasi. Apakah sekarang sekonyong-konyong beliau yang belum bisa membedakan antara illegal logging dengan pembakaran hutan itu tiba-tiba bisa mengatasi itu? Tidakkah orang yang lebih capable yang bisa kita percayakan untuk mengatasi permasalahan itu adalah orang yang mengerti mengenai penegakan hukum? Ya. Bagaimana masyarakat yang kemudian masyarakat beliau harapkan untuk berhadapan menjaga mempertahankan hutan itu dari para pemodal besar. Bagaimana masyarakat yang beliau katakan sendiri untuk makan saja susah bisa menghadapi pemodal besar? Yang bisa menghadapi pemodal besar itu adalah penegak hukum yang tegas, yang punya pengalaman, yang tahu bagaimana menyelesaikan masalah itu. Saya kira dalam hal ini jelas bahwa yang mampu untuk mengatasi permasalahan illegal logging plus juga tadi yang dikatakan oleh kandidat tersebut pembakaran hutan tentunya adalah Syafrul Nursal. Terima kasih. Menurut saya illegal logging itu timbulnya adalah dari pemodal-pemodal, bukan masyarakat yang miskin penyebabnya. Kalau umpamanya masyarakat miskin penyebabnya, barang yang sudah ditebang dijual, kalau tidak ada pemodal yang menampung, maka barang itu tidak akan laku dan tidak akan menjadi suatu komoditi. Makanya pemodal-pemodal itu sangat besar perannya di situ. Jadi kalau pemodalnya tidak membeli, maka masyarakatnya tidak bisa menjual, maka tidak ada harga, maka tidak akan terjadi illegal logging. Itulah menurut saya. Jadi bukannya masyarakat yang disalahkan, tapi pemodalnya itulah yang memupuk sehingga masyarakat berbuat menjadi perambah-perambah hutan. Nah itu contohnya di daerah-daerah Sabah, di daerah Jebus Ilir, itu saya lihat sendiri. Begitu menurut saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.